Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Riyatia, calon guru penggerak angkatan 8. Pada hari ini kami akan melakukan praktek prasupervisi, di mana saya sebagai supervisor dan pihak yang disupervisi adalah rekan sejawat saya dengan Leni Karyawati. Oke, baik. Bagaimana Bu Leni? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Lebih sehat dari kemarin. Alhamdulillah. Ya, Bu Leni, terima kasih atas kehadirannya. Oke. Sesuai dengan jadwal yang kami peroleh bahwa Bu Leni akan melakukan kegiatan supervisi pembelajaran. Kira-kira kapan Bu Leni? Tanggal 29 ya. Tanggal 29. Ya, baik. Baik, Bu Leni, izinkan saya menjelaskan kegiatan supervisi di SMK Negeri 20 Jakarta ini. Ada 3 ya Bu ya, ada 3 proses, di mana proses yang pertama adalah pra dari supervisi, kemudian pada saat pembelajaran, kemudian ada setelah pelaksanaan pembelajaran. Baik Bu Leni, pada hari ini kita akan melakukan pra observasi kelas, artinya kita sharing-sharing saja tentang apa yang akan Ibu lakukan pada saat pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, baik Ibu, boleh diceritakan ini Ibu akan mengajar mata pelajaran apa, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Leni apa? Ya, baik, saya mengajari kelas 11 BR2. Mata pelajarannya adalah mata pelajaran pilihan, yaitu laporan keuangan. Nah, untuk tujuan pembelajaran saya pada elemen lingkup kerja pada bidang akuntansi dan keuangan lembaga itu adalah memahami siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, baik Ibu. Kalau mengenai harapan Bu Leni terhadap hasil pembelajaran apa Ibu Leni yang Ibu harapkan? Harapan saya dari hasil pembelajaran ini adalah siswa dapat memahami dan juga melakukan proses tahapan siklus akuntansi dari mulai analisa transaksi, lalu membuat jurnal umum pada perusahaan jasa dan membuat jurnal khusus untuk perusahaan dagang, selanjutnya buku besar, lalu juga neraca saldo, lalu mengerjakan worksheet, dan selanjutnya adalah laporan keuangan. Oke, jadi pada intinya tujuan pembelajarannya mungkin rangkaian bisa dijelaskan rangkaian kegiatannya, bisa rangkaian besarnya seperti apa? Maksudnya artinya kan ini tujuan akhirnya kegiatan ini apa? Artinya mungkin tujuan akhirnya ya membuat laporan keuangan, dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Oke, baik. Jadi pada intinya tujuan pembelajaran yang ingin Bu Leni capai adalah siswa dapat membuat laporan keuangan jasa dan dagang ya. Nah, kira-kira dalam hal membuat laporan jasa keuangan dan dagang ini, area pengembangan yang hendak dicapai apa untuk siswanya nih Bu Leni? Pengembangannya adalah bagaimana siswa bisa menyelesaikan suatu studi kasus, di mana studi kasus itu adalah dimulai dari menganalisa transaksi dalam 1 bulan untuk satu perusahaan, dari mulai tahapan awal analisa transaksi sampai dengan laporan keuangan, seperti itu. Baik. Dan metode yang saya gunakan adalah problem based learning. Problem based learning. Iya. Oke, baik. Nah, untuk yang tadi area pengembangan itu kan secara akademis ya. Iya. Nah, kira-kira secara kemampuan soft skill selain akademis apa yang ingin dari pembelajaran ini dihasilkan? Untuk soft skillnya siswa lebih bisa bernalar kritis dalam rangka tadi ya, ketika menganalisis sebuah transaksi. Lalu juga siswa bisa terampil dalam membuat laporan keuangan. Oke, baik. Jadi tadi ada
dalam bentuk kasus dan bernalar kritis ya. Tujuannya adalah untuk anak-anak terbiasa untuk mendalar kritis. Iya. Baik. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa strategi yang dipersiapkan adalah problem based learning. Nah, boleh Ibu ceritakan mengenai problem based learning yang akan Ibu terapkan di kelas Ibu? Ya, jadi saya memberikan studi kasus kepada siswa, yaitu transaksi selama 1 bulan. Selanjutnya siswa menganalisis transaksi tersebut. Sebelumnya juga menganalisisnya secara bersama, gitu ya, bisa dengan secara berkelompok, sehingga siswa juga bisa saling membantu. Artinya siswa yang mungkin kurang memahami bisa belajar dari temannya yang sudah memahami, seperti itu. Lalu juga strateginya yang lain adalah bagaimana setelah menganalisa transaksi itu, ya melanjutkan pada siklus akuntansi itu, artinya alur dari siklus akuntansi itu sampai dengan laporan keuangan, seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa, kira-kira apa yang sudah Bu Leni siapkan? Artinya yang siswa kan yang berbeda ya, siswa masing-masing berbeda. Kira-kira untuk memfasilitasi siswa-siswa yang berbeda, apa yang sudah Bu Leni persiapkan? Yang saya siapkan untuk siswa yang berbeda itu artinya adalah memang sih saya di kelas itu menjelaskan secara berulang gitu ya. Artinya untuk satu kasus, untuk satu transaksi yang sama itu saya menjelaskan sampai berulang kepada siswa yang memang mungkin memiliki daya tangkap yang agak kurang gitu ya, dibandingkan siswa yang memang dia cepat dalam memahami apa yang saya sampaikan gitu, seperti itu. Nah, kira-kira dalam proses nanti pembelajaran, apakah Bu Leni bisa menggambarkan kemungkinan kendala-kendala yang terjadi ketika di kelas, kira-kira apa nih Bu Leni? Kendala yang terjadi di kelas itu adalah ketika saya menyampaikan satu tahapan siklus akuntansi itu tidak semuanya siswa hadir. Nah, karena kan di kelas BR ini ada yang bertugas di TEFA, ada yang juga yang bertugas di kantin gitu ya, sehingga tidak semua siswa hadir dan istilahnya apa yang dapat menerima gitu ya, atau memahami apa yang saya sampaikan gitu, sehingga saya meminta kepada temannya yang memang sudah paham untuk istilahnya tutor sebaya, melakukan tutor sebaya dengan temannya yang memang belum memahami atau memang belum memahaminya karena memang dia tidak ada di kelas pada saat itu gitu. Pada saat materi disampaikan tidak ada di kelas, seperti itu. Artinya permasalahan yang kemungkinan terjadi sudah bisa dicarikan solusinya ya, Bu Leni? Iya, dengan tutor sebaya. Dengan tutor sebaya ya, baik. Nah, kalau biasanya yang menurut Bu Leni anak-anak yang dikategorikan berhasil itu anak-anak yang seperti apa dalam pembelajaran Bu Leni? Kalau pengamatan saya sih, anak yang berhasil itu dia yang memang dia sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan gitu. Seperti misalkan menjurnal. Nah, menjurnal itu ada beberapa siswa yang memang cepat memahami, ketika saya tanyakan apa yang bertambah dari sebuah transaksi yang terjadi, akun apa yang bertambah, akun apa yang berkurang, atau dari transaksi tersebut pengaruhnya kepada akun apa, seperti itu. Artinya ketika saya kembali menanyakan kepada mereka, itu mereka
Ada yang memang sudah, kalau memang sudah memahami sih, saya anggap saya sudah berhasil gitu ya siswa tersebut gitu. Sementara ada juga yang harus saya sampaikan berulang-ulang gitu. Bisa 2 kali atau 3 kali mengulang saya menyampaikan pada siswa-siswa yang mungkin agak kurang ya daya tangkapnya gitu. Oke. Baik, dari pengalaman yang lalu, kira-kira biasanya keberhasilan itu berapa persen Bu Leni biasanya dalam proses pembelajaran? Artinya dari sekian persen anak, kira-kira yang berhasil berapa, yang tidak berhasil berapa? Yang berhasil itu 70%. Sekitar 70%. Sementara 30%-nya itu masih kurang. Dan yang 30% biasanya treatmentnya? Treatmentnya adalah saya memberikan remedial, dan juga saya berikan pemahaman ulang sampai mereka memahami. Selain itu juga saya minta kepada itu tadi dengan sistem tutor sebaya gitu. Mungkin kalau lebih dengan temannya dia lebih enjoy gitu ya dibandingkan mungkin kalau dengan gurunya gitu ya, seperti itu. Oke. Baik, Bu Leni, artinya untuk kegiatan pra-observasi ini saya pribadi sudah mendapatkan tujuan pembelajaran yang akan Bu Leni tuju atau yang ingin capai, kemudian arah pengembangannya yang hendak dicapai, kemudian strategi yang dipersiapkan oleh Bu Leni, dan mungkin yang jadi catatan khusus adalah bagaimana Bu Leni melakukan penanganan apabila tidak berhasil siswa dari tadi target yang ingin dicapai. Nah, mungkin yang terakhir yang saya minta adalah menurut Bu Leni nanti ketika kita melakukan observasi, nah kira-kira nih keberhasilan pembelajaran yang Bu Leni harapkan yang seperti apa? Yang saya harapkan sih tidak hanya mereka paham, tetapi ketika mungkin bisa saja ya ketika latihan mereka bisa mengerjakan gitu ya, dengan istilahnya ada sebagian yang dengan tutor sebaya. Nah, ketika ulangan gitu ya, ketika diujikan materi tersebut, nah itu kalau memang mereka bisa mendapatkan atau mencapai nilai KKM, ya saya anggap itu sudah berhasil. Oke, siap. Oke, Bu Leni, mungkin dari saya artinya cukup, tapi mungkin saya pengen dari statement Bu Leni mengenai nanti mungkin kegiatan supervisi kita, apa yang ingin Ibu sampaikan, harapan ataupun hasil dari pra-observasi ini, kira-kira apa yang bermanfaat buat Bu Leni? Ya, baik. Saya tadi sudah menyampaikan ya bahwa tujuan pembelajaran ini adalah agar siswa bisa memahami siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan juga perusahaan dagang, di mana nih hasil akhirnya yang saya harapkan dari siswa adalah siswa dapat membuat laporan keuangan, baik itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Dan harapannya adalah mereka tidak hanya bisa memahami, tetapi juga bagaimana bisa mereka berhasil ketika materi itu diujikan, seperti itu. Nah, saya ingin refleksi nih dari Bu Leni sebelum pra-observasi dan setelah kita pra-observasi, apa nih yang Bu Leni rasakan dari hasil percakapan kita? Ya, kalau saya sih ya alhamdulillah sih manfaat tadi ya, manfaatnya adalah ya saya bisa lebih memahami gitu ya bahwa apalagi ini juga dengan kurikulum yang baru ya, kurikulum Merdeka, saya bisa memahami bahwa setiap elemen itu harus ada tujuan pembelajarannya, lalu alurnya bagaimana, lalu juga strategi yang harus kita lakukan atau saya lakukan itu seperti apa ya, saya lebih memahami gitu ya, dan juga saya lebih bisa lagi untuk merencanakannya gitu. Baik, Bu Leni, saya ucapkan terima kasih karena Bu Leni juga banyak
mengkomunikasikan mengenai kegiatan yang nanti dilaksanakan pada tanggal 29. Mudah-mudahan nanti setelah praobservasi ini, mudah-mudahan yang belum tadi terdeteksi atau belum yang dilaksanakan nanti mudah-mudahan semakin bisa disiapkan lagi untuk tanggal 29, dan mudah-mudahan kegiatan nanti pembelajaran kita pas supervisi juga dilancarkan. Ya, amin. Baik Bu Leni, terima kasih banyak. Sama-sama Bunda. Ya, sukses buat kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Indah Miniatia selaku Wakil Kurikulum yang pada hari ini sedang melakukan supervisi, Pak Michael yang saya hormati sebagai kameramen ya Pak. Baik, kepada ketua kelas, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini ya, kita lakukan pembacaan doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin. Siap. Dalam hati dimulai. Membaca doa selesai. Ya baik, terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya saya akan mempresensi ya, artinya mengabsen siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Dan kalian ketika saya sebutkan namanya, tolong sebutkan quotes of the day pada hari ini ya. Baik, Aisyah Maulida, ya, apa quotes delay hari ini? Yang bisa menyemangati diri sendiri. Kata-kata yang bisa menyemangati diri sendiri. Dan mungkin bisa teman-teman yang lain. Harus berusaha. Ya, gimana sekali lagi? Selagi masih bisa diusahakan, harus berusaha. Baik, oke, terima kasih. Alvin Sahputra. Ya, silakan. Quotes of the day-nya apa hari ini? Ya. Kata-kata hari ini. Kata-kata yang bisa menyemangati diri kamu sendiri ataupun teman-teman yang lain. Ini Bapak tetap semangat walaupun tercapai. Iya, oke. Terima kasih Alvin. Andre Kurniawan. Ada? Ya, silakan Andre. Apa quotes of the day hari ini? Jangan menyerah. Jangan Menyerah. menyerah. Oke. Aurelia Wirmala. Oh, tidak hadir. Ada keterangan? Oh, nggak ada. Berarti apa ya? Oke, Bahrein Aziz. Ya. Agak cepat ya. Oke, Cindy dia. Ya. Apa Cindy? Tidak ada hidup tanpa masalah dan tidak ada hidup tanpa rasa lelah. Iya. Oke. Danang masih di Teva ya, Danang ya? Oke. Dea dan Dini masih di kantin. Oh, dia sakit. Tapi harusnya tugas di kantin apa enggak? Iya. Oke, baik. Egi Tiara, silakan. Kalau Oke. Baik, Villa Legiana. Tidak hadir. Ada keterangan atau enggak? Oh, izin. Karelia Meka. Ya, silakan. Pagi-pagi harus semangat ya. Iya dong. Oke, Kevin masih di tugas di kantin ya. Maisa. Lufe dulu, Lufe. Ya. Iya, masa depan adalah milik kita sendiri. Oke, Maisa. Oke. Marsha Nur. Ya, silakan. Oke. Oh, hari ini masih belum semangat nih. Marsha nih. Oh, belum semangat. Kenapa belum semangat? Oke, Meka. Tetap semangat untuk hari ini. Oke. Nena Hawa. Jangan menyerah sebelum sukses. Oke. Paulus
Jual. Oke, oke lah. Ya, silakan. Iya. Oke, Kiko. Apa, Kiko? Jangan menyerah hanya karena kamu sudah lelah. Oke. Reva. Reva. Iya. Oke, Rifki masih di Teva ya? Satria Bayu? Ya, silakan. Apapun yang terjadi, tetaplah bernapas. Unais. I want to do the best. There is no room for error. Oke, sip. Farisa. Iya, tuh. Ke Widya Putih. Oke, oke, baik. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya. Hari ini lebih semangat ya. Tadi siapa yang masih belum semangat? Siapa namanya? Marsha. Ya, ayo semangat teman-teman yang lain daripada semangat tuh. Ya, oke. Ya, baik. Sudah bisa kita mulai pelajaran hari ini? Oke. Ya, baik. Sebelumnya materi yang pernah saya sampaikan atau pernah kita bahas sama-sama adalah apa aja? Siklus akuntansi. Lalu setelah siklus analisis. Ya, bisa menyampaikan atau masih ada yang ingat untuk merimen kembali siklus akuntansi apa sih? Ya, Widya. Berbagai setiap tindakan akuntansi dalam suatu perusahaan yang harus mereka investasi, analisis dan mencatat menggunakan proses berulang. Siklus ini berlangsung dalam kurun 1 tahun berkali. Iya, baik. Terima kasih Widya. Ya, oke. Terus untuk Widya, ya masih ingat pelajaran yang sebelumnya. Oke, materi yang sebelumnya. Baik, selanjutnya ada lagi yang masih ingat mengenai siklus akuntansi? Ya, silakan. Yang pertama adalah transaksi. Transaksi itu adalah suatu macam aktivitas bisnis yang berdampak langsung pada laporan finansial. Yang kedua adalah jurnal itu tentang semua aktivitas akan dicatat ke dalam buku tersebut. Yang ketiga adalah costing. Apa sih costing? Costing itu adalah pencatatan keuangan atau perpindahan informasi dari jurnal ke jurusan. Nah, yang keempat adalah neraca. Neraca itu menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Dan terakhir adalah 5 penyesuaian. Penyesuaian itu adalah salah satu tahap penyesuaian transaksi pada masa lalu ke masa sekarang dengan penyusunan laporan keuangan. Iya, baik. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan dari penjelasan siapa namanya? Aisyah. Ya, siapa ada yang mau menambahkan? Kan karena tadi baru sampai neraca saldo ya? Oh, penyesuaian. Sampai setelah neraca saldo penyesuaian ya. Tahapannya baru sampai situ. Ada yang mau menambahkan? Tahapan siklus selanjutnya? Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Siapa lagi? Siapa yang menambahkan? Rafli. Siapa yang menambahkan? Unais. Nggak ingat materinya? Lupa. Pak, gimana nih mau untuk maju materi berikutnya? Lanjut. Yang lain, ayo. Adakah? Oke, siklus akuntansi tadi tahapannya sudah betul, mulai dari analisa transaksi, ya, lalu membuat jurnal. Setelah itu
diposting ke dalam buku besar. Setelah buku besar, neraca saldo ya, artinya untuk rekap dari buku besar. Selanjutnya ayat jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu baru neraca lajur, ya itu secara manual ya, neraca lajur. Lalu baru penyusunan laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, dan laporan posisi perubahan modal, ya itu. Ya baik. Selanjutnya analisis transaksi. Bagaimana kita menganalisis suatu transaksi? Ya, siapa? Silakan. Ya, menganalisis transaksi. Ayo, lanjut. Ya, Paulus. Saya mengumpulkan data dari seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, sama pembelian aset dari suatu perusahaan. Nah, dari situ manajemen tuh bakal tahu nih kalau transaksi itu bakal mempengaruhi buku besar. Ya, baik. Terima kasih Paulus ya. Artinya kita tahu dari kredit. Contoh misalkan ya, kalau ada transaksi menyetorkan uang ya, sejumlah uang untuk modal awal ya. Ketika ada transaksi seperti itu, bagaimana analisanya? Berpengaruhnya pada apa? Pada kasnya kenapa? Bertambah. Oke. Selain itu, selain kas yang bertambah, modal bertambah. Oke. Kas bertambah di mana posisinya? Di debit. Modal bertambah posisinya di kredit. Oke, ya. Baik. Ya, itu adalah salah satu bagaimana kita menganalisis transaksi. Itu pelajaran kita atau materi kita yang sebelumnya. Baik. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk materi jurnal umum dan buku besar umum. Ya, di mana yang pertama adalah bagaimana kita memahami lebih lanjut dari siklus akuntansi perusahaan jasa, ya secara manual. Ya, karena kita baru mempelajarinya secara manual, ya. Nah, baik. Nah, silahkan kita pretest terlebih dahulu. Silahkan buka Google Classroom-nya. Ya, kita pretest dulu. Ya, sejauh mana kalian mengetahui tentang jurnal umum dan buku besar? Ya, oke, silahkan dibuka. Ya, baik, silahkan dikerjakan untuk pretestnya. Ya, 5 menit cukup waktunya? Cukup ya? Oke, silakan. Berapa nilainya? 9. Lanjut, video sudah? Belum. Gi, udah Gi? Berapa nilainya Gi? 4. Oke. Sampingnya Gi siapa? Aisyah? Ya. Sama? Belum. Aisyah. Sama namanya? Supaya lepas ya. Reva udah belum? Berapa? 6. Belum? Berapa? 7. Siapa namanya? Farisha. Belum? Belum. Ini belum nih? Dek. Udah. Lihat lagi. Ini sebelah sini udah belum? Belum. Ini juga belum. Oh, udah belum nih? Satu lagi. Ayo segera. Ini udah belum? Berapa nilainya? 9. Ini juga 9. Artinya 9 soal ya. Sudah bisa kerjakan. Oke. Udah? Itu berapa nilainya? 8. Nih berapa nilainya? 8. Oke, ini belum. Paulus belum. Udah, berapa nilainya? 9. Nah, nilai pretestnya udah 9 nih, keren. Ya, sudah semua?
Sudah semua? Oke, ada yang dapat 10? Artinya semua soal bisa dikerjakan? Ada yang 10? Tidak. Yang 9, berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dapat 8. 2, 7, 2, 6, 3, 6. 1, 2, 5. Yang betul 5. Oh, kamu 8. Oke, yang betul 5 ada? Nggak ada. Betul 4. Egi. Betul 3. Nggak ada. Betul 2. Nggak ada. Oke. Ya, baik. Ya, artinya yang mendapatkan 9 banyak ya. Artinya kalian sudah mempelajari ya. Sebelumnya sudah mempelajari sebelum pretest ini. Artinya sudah baca-baca mengenai materi tentang jurnal umum dan buku besar. Oke. Ya, baik. Selanjutnya. Ya, baik. Materi jurnal umum dan buku besar, ya, itu silahkan dibaca kembali 5 menit. Ya, di GCR sudah saya berikan, ya. Ada yang bentuknya PowerPoint, ada yang bentuknya tulisan ya, Word gitu ya. Oke, silakan dibaca untuk jurnal umum dan buku besar umum. Ya, silakan. 5 menit saya beri waktu untuk membaca. It's time to begin second lesson. It's time to begin second lesson. Ya, silakan baca, jangan ngobrol aja. Kalian jangan keluar dulu. Oh, udah kan? Iya. Gitu. Ya udah, langsung aja ke itu yang materi. Nah, itu ada materi kan? Iya. Materinya lah. Oh, jaringan. Ya, satu bisa berdua nanti bacanya. Oke. Nanti tolong itu ya, ketika saya tanya apa yang sudah kamu baca, gitu ya. Hah? Disampaikan. Ya? Umum ya, kayak apa yang sudah kalian bisa ambil atau materi mengenai jurnal umum itu sendiri apa ya, lalu bagaimana sih cara menjurnal gitu ya, dari setelah menganalisa transaksi bagaimana cara menjurnalnya. Oke, ada yang mau ingin menyampaikan? Ya, dari apa yang sudah kalian baca materi mengenai jurnal umum, silakan. Jurnal umum apa sih? Gitu. Ya, silakan Egi.
jurnal digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi dari sebuah bisnis atau usaha yang bisa memudahkan pengelolaan uang dari suatu bisnis atau usaha itu sendiri baik internal maupun eksternal. Iya, baik. Terima kasih. Itu dari pengertian jurnal umum. Oke. Sekarang, apa sih manfaat dari jurnal umum? Ya, silakan. Manfaat dari jurnal umum itu memberikan informasi tentang terkait pengadaan dan transaksi untuk mengumpulkan catatan atau perkiraan otomatis dan juga untuk mengidentifikasi pihak yang terkena debit atau Ya. Ya, baik. Selanjutnya. Tujuan dari jurnal umum. Apa? Ya, Rafli, silakan. Tujuan dari jurnal umum yang pertama yaitu mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan. Terus juga yang kedua untuk menentukan nilai transaksi. Ya. Yang ketiga untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi. Nah, yang keempat untuk memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Ya, pada akun yang sesuai. Oke. Ya. Lalu apa lagi mengenai jurnal umum? Fungsi, ya, fungsinya. Ada berapa fungsi? Ada 5. Oke, apa saja itu fungsinya? Fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, instruktur, oke, fungsi informasi. Ya, artinya dari mulai historis. Pengertiannya apa tuh? Fungsi historis. Pencatatan berdasarkan tanggal berdasarkan transaksi. Ya, pencatatan berdasarkan tanggal transaksi, artinya berurut ya, dari mulai tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya, ya sampai akhir bulan, ya. Oke, selanjutnya fungsi pencatatan. Ya, untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan. Jadi semua transaksi yang terjadi di perusahaan itu ada pencatatannya, ya. Dengan dimulai menganalisis transaksi, lalu ada bukti transaksinya, ya, sehingga baru bisa dicatat dalam jurnal umum. Oke, selanjutnya ada fungsi analisis, ya. Apa itu fungsi analisis? Ya, sekali lagi Neng, yang agak keras suaranya. Pencatatan dalam jurnal umum berdasarkan hasil analisis. Ya, jadi membuat jurnal umum itu berdasarkan analisis, ya, dari transaksi yang terjadi. Itu fungsi analisis. Selanjutnya fungsi instruktur. Apa? Satu orang aja, jadi biar nggak semuanya ngomong. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan Reva. catatan terdapat dalam jurnal itu sehingga untuk mendedit atau mengkredit aku sesuai dengan catatan dalam jurnal. Ya, jadi perintah untuk mendebit dan mengkredit, ya, dari transaksi. Artinya ketika ada perubahan, ya, yang terjadi pada akun atas transaksi yang terjadi, maka itu posisinya harus jelas dan benar, ya, posisinya ada di mana, di debit atau di kredit. Ya, selanjutnya terakhir fungsi informasi. Ya, silakan. Siapa? Ya, silakan. Ya, ya. Jadi dari transaksi yang terjadi, jadi intinya membuat jurnal umum itu berdasarkan dari tadi, ya, sesuai urutan tanggal, ya, terjadinya transaksi. Lalu harus ada penempatan yang jelas, ya, debit atau kredit, ya, dari akun yang terjadi yang berubah tersebut, ya. Lalu apa tadi, analisis, ya. Jadi fungsi analisis itu, jurnal mempunyai fungsi analisis karena memang
ketika akan membuat jurnal itu dianalisis dulu transaksinya, ya. Oke, apa yang berubah? Ya, berubahnya pada akun apa? Bertambah atau berkurang? Lalu posisinya di mana? Ya, debit atau kredit. Ya, baik. Untuk selanjutnya, saya akan buat kelompok, ya. Oh ya, sebelumnya buku besar tadi ya. Buku besar juga sudah di baca tadi ya. Oke, mengenai buku besar. Ya, apa sih yang dimaksud dengan buku besar? Karena langkah selanjutnya dari jurnal itu ke buku besar. Ya, silakan. Oke, ya, jadi untuk dokumentasikan gitu ya, atau merangkum mencatat ke dalam setiap jurnalnya ya, setiap akunnya maksud saya. Oke, ya baik. Selanjutnya mengenai buku besar, ada berapa jenis buku besar? Bentuk buku besar ada 3, apa saja? Bentuk T ya, atau sederhana ya, bentuk T sederhana, lalu ada kontrol ya, lalu ada shuffle ya, itu bentuknya. Jadi bentuk-bentuk ini tergantung dari bentuk kolomnya ya, dari bentuk kolomnya. Atau untuk bentuk T ya, ini aja seperti huruf T gitu ya, dia sederhana, di sini debit, sini kredit gitu ya. Lalu yang kontrol ya, kontrol itu berapa kolom? Ada dua kolom, debit dan setelah tanggal transaksi yang peranan, lalu referensi debit dan kredit. Oke, kalau shuffle ditambahkan dari yang sekontrol tadi, kolomnya ditambahkan untuk kolom saldo untuk debit dan kredit. Oke. Ya baik, saya akan bentuk kelompok. Nanti akan ada tugas kelompok. Bagaimana kira-kira untuk membuat jurnal. Ya, ingat bahwa jurnal itu ketika akan membuat jurnal, menganalisis dulu transaksinya, lalu ingat konsep debit kredit. Ya, contoh misalkan ketika kas bertambah itu ditempatkannya di mana? Ya, debit. Ya, kas bertambah ditempatkan di debit, kas berkurang ditempatkan di kredit. Ya, contohnya seperti itu. Ya, ketika ada pengaruhnya terhadap modal. Ya, ketika ada penyetoran modal, maka modal awal itu akan bertambah. Ya, bertambah kalau untuk modal di sisi mana? Di sisi debit atau kredit? Kredit. Ya, kalau modal bertambah di sisi kredit, sementara berkurang di sisi debit ya, atau debit. Ya, baik. Selanjutnya contoh yang lain, misalkan utang. Ketika ada pembayaran utang, transaksinya pembayaran utang, maka utang bertambah di mana? Pembayaran utang berkurang. Utang berkurang di mana? Debit. Kalau bertambah di kredit. Oke. Ya, ketika ada pembayaran biaya daya, contohnya pembayaran beban gaji, ya itu menjadi beban kan akunnya beban gaji atau biaya gaji. Nah, itu ditempatkan di mana? Debit. Karena bertambah ya. Kalau berkurang itu di mana? Di kredit. Oke. Baik, saya akan bentuk kelompok ya. Akan ada 4 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok nanti akan saya kasih kasusnya masing-masing ya. Baik, hitung dari sini deh. 1 3 Oke, yang 1 berkumpul dengan 1, 2 berkumpul dengan 2, 3 berkumpul dengan 3, dan 4 berkumpul dengan 4 tadi. Oke, silakan. Ayo, 1 berkumpul dengan 1 tadi. 1 berkumpul dengan 1, sini. Sama 1 lagi sini. Boleh 1 sebelah sini? Boleh? Ya, 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, boleh? 3 di sebelah sana belakang boleh, 4 di sini boleh. Ya, silakan. Ya, kelompok 4 itu 19 dan 25.
2 transaksi. Yang ini 3, dan ini 2 ya. Dan yang mana nomor 4 juga 2, 28 dan 29. Oke, silakan. Ya, silakan. Dibahas untuk kasusnya tersebut, transaksi tersebut. Ya. Dianalisis terlebih dahulu, lalu dibuatkan jurnalnya tuh ditempatkannya di mana? Ya, debit atau kreditnya itu apa? Ya, tergantung dari perubahannya. Oh iya, memantau silakan. Jadi foto untuk lebih jelas boleh. Ya, 19 dan 25. Bukan. 2 aja kan satu 23 sampai 23. Kamu 19 dan 25. 2 aja. Yang kelompok 1 dan kelompok 2 3 transaksi, ya. Oke. Ya, silakan didiskusikan. Saya beri waktu 10 menit. Ya, 10 menit. Dan nanti dari setiap kelompok dijelaskan ya, analisisnya bagaimana, lalu jurnalnya bagaimana, ya, dari transaksi yang sudah diberikan. Siapa yang menyampaikan, silakan ke depan sekalian ditulis jurnalnya, ya. Oke. Satu-satu dulu. Satu-satu, misalnya kelompok 3 tadi kebagian tanggal berapa? 19 dan 25 ya. Ini, oke, silakan. Yang tanggal 19 siapa yang mau menyampaikan? Ya, Kwika, silakan. Ya, dibaca dulu transaksinya, lalu analisisnya dijelaskan ke temennya. Jadi yang nomor 19 itu dibayar selama bulan April besar 5 juta. Jadi ini masuk ke beban sewa. Beban sewa besar 5 juta itu maksudnya di debit dan yang maksudnya ditugas karena kan orang membayar sewa ini besar 5 juta. Ya, oke. Jurnalnya gimana? Tanggal 19? Di sini ditulis tanggalnya dulu, baru jurnalnya. Agak ke atas, iya. Kayak kotak. Nggak usah, langsung aja tanggal. Nggak usah, langsung tanggalnya. Langsung tanggalnya 19 April gitu. Langsung tanggalnya 19 April. Tanggal 19 April. Nggak usah gede-gede kali. Oke, yang di debit apa tadi? Ya, beban sewa. Tulis dulu beban sewa, ya. Ya. Nggak usah. Beban. Oke, lalu debitnya, kreditnya? Kreditnya Kas. Kenapa kas? karena kasnya dipakai buat ini bayar. Ya, jadi kasnya berkurang. Oke, ya. Tulis di bawahnya, tapi agak ke dalam. Kan posisinya dikredit kan? Ya, tulisnya di bawahnya, di bawah beban sewa. Ya, agak ke dalam dikit. Kas, tulis kas. Nah, tulis berapa jumlahnya, nominalnya berapa? Ya, betul. Nah, kan susah. Kayak tadi kan gede-gede Aprilnya. Oke. Ya, bagaimana yang lain? Benar ya analisanya ya? Oke, yang satu lagi. Tanggal 25.
Siapa yang mau maju? Apa masih quick lagi? Enggak, oke. Silakan. Dijelaskan terlebih dahulu. Tanggal 25 analisanya bagaimana? Jadi tanggal 25 ini bisa keterangan bahwa diterima satu pembayaran utang usaha. Berarti saya bilang menerima bayaran dari orang yang utang kita, maka judulnya adalah piutang. Ya. Piutang karena piutang berarti masih bertambah. Ya. Berarti ada dua akun di sini yang di tanggal 25. Di tanggal 25 akun itu ada dua akun, yaitu ada kas dan ada piutang. Oh, di atas soalnya di debit. Kenapa di debit? Karena dia piutang piutangnya dibayar otomatis tapi bertambah. Kasnya itu bertambah 1.800.000. Nah, piutangnya dibayar juga 1 juta. Oke. Ya, betul. Oke. Ya, di pause dulu untuk kelompok 3. Oke, analisanya betul. Ya, siapa lagi kelompok mananya sudah siap? Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah siap belum? Oke, kelompok 2. Tadi yang kasusnya tanggal berapa? Ya, 9 sampai 14. Oke. Tanggal 9. Ya, silakan. Ini Bapak. Oke, dijelaskan dulu analisanya bagaimana? Ya, baik. Tanggal 12, silakan siapa? Atau mau ini lagi? Oke, Egi, silakan. Jadi proses tanggal 12 ini bukan servis punya kandungan pada pelanggan jasa. Di sini bukan servis meminta tagihannya sebesar 5 juta dalam itu yang dimana berarti otomatis pelanggan memiliki piutang usaha ke bukan servis. Lalu dengan jasa yang didapati oleh bukan servis itu sebesar 3 juta. Jadi piutang maksudnya ke debit dan pinjaman debit maksudnya ke kredit. Ya, baik. Ya, untuk tanggal 9, betul ya? Tanggal 9 betul atau salah? Betul ya, beban iklan. Karena yang dibayar beban iklan, maka beban iklannya bertambah. Posisi di kredit, sementara karena dibayar dengan kas, maka kasnya berkurang posisi di kredit. Oke, langsung lanjut tanggal 12. Betul ya? Diterima kas. Mana tadi? Tanggal 12. Dikirim tagihan kepada pelanggan atas jasa pengiriman yang disediakan secara kredit, ya. Secara kredit. Betul. Berarti karena itu dibayar, ya apa dibayarnya belum dibayar, ya baru diterima tagihan saja, ya maka itu menjadi piutang, ya piutang usaha namanya, ya piutang usaha untuk perusahaan jasa. Kalau untuk perusahaan dagang, piutang dagang, ya. Oke, untuk ini piutang usaha betul didebit, lalu 5.800.000 itu dianggap sebagai pendapatan jasa, betul. Tanggal 14. Perlengkapan pada kas, iya betul. Lanjut, kelompok berapa lagi yang sudah siap antara kelompok 1 dan kelompok 4? 1, ya silakan. Ayo, agak cepat. Ayo, agak cepat. Dikasih jalan dong, kasih jalan namanya. Oke, kelompok. Ya, silakan. Itu tanggal 3. Tanggal 3 dibayar utang usaha kepada kreditur sebesar 500. Oh, 6 dulu. Boleh, kalau mau 6 dulu boleh. Transaksi 6. Diterima kas dari pemilik sebagai tambahan modal. Ya. Ya, baik. Betul ya? Betul? Tanggal 29? Ya. Price. Karena untuk kepentingan pribadi, maka akhirnya namanya price. Price-nya bertambah di debit, sementara kasnya berkurang di kredit. Oke. Tanggal 28 terakhir ya. Tanggal 28.
Ayo. Ayo Cindy. Yuk. Hah? Udah. Ini dulu. Iya, bantu dulu maju. Oke, baca dulu transaksinya apa? Perhatikan yang lain. Karena itu perlengkapan yang dipakai selama sebulan adalah sebesar 140. Jadi yang 260 itu masuk ke beban perlengkapan. Nah terus yang sisa dari beban perlengkapannya itu masuk ke perlengkapan atau aset dan Coba ditulis dulu. Jurnalnya gimana jurnalnya? Ayo udah habis deh tuh waktunya. Ya, silakan duduk. Ya, baik. Ya, perhatikan. Ya. Ya. Untuk tanggal 28 ini, perhatikan bunyi transaksinya. Ya. Ditentukan bahwa sisa perlengkapan yang masih ada pada akhir bulan adalah 360, ya. Oleh karena itu, di sini ada keterangannya ya. Oleh karena itu, perlengkapan yang dipakai selama sebulan itu adalah 1.140.000. Maka yang dipakai ini itu yang menjadi apa? Yang menjadi beban perlengkapan, ya. Kalau ini kan sisa, 360 itu sisa, ya kan? Nah, yang terpakai itu yang menjadi beban perlengkapan, ya. Sehingga betul, jurnalnya betul, beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit, itu sudah betul. Hanya nominalnya yang salah. Harusnya berapa? Harusnya 1.140.000 gitu. Ya, paham ya? Kelompok 4, ya. Jadi jangan terkecoh dengan informasi yang ada, harus benar-benar teliti ya dibacanya, gitu, ya. Oke, baik. Ya, dari semuanya, oke. Ya. Baik, terima kasih ya untuk sudah diskusi kelompok dan sudah memaparkan, ya. Baik. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Seru ya, artinya bagaimana menganalisis sebuah transaksi, lalu bagaimana menempatkan ya akun itu ya ketika ada perubahan yang terjadi ya, apakah di debit, apakah di kredit ya. Baik ya, selanjutnya adalah ada post test ya, boleh dulu Minda, skip aja dulu ya. Oh boleh. Ya baik, silakan post test terlebih dahulu. Silakan buka Google Classroom yang tadi, ya. Ya, silakan dikerjakan. Agak cepat ya. Yang post test. Belum ya? Belum. Ya, baik. Silakan duduk seperti semula, ya. Seperti semula, silakan duduk. Ya baik, silakan tolong agak cepat ya. Tolong agak cepat. Ya, silakan ya. Ya agak cepat, yuk. Silakan dikerjakan post testnya.
Sudah? Riko sudah? Berapa nilainya? 10. Tadi berapa Pak pretestnya? 8. Oke, peningkatan berarti ya. Oke, nilainya namanya? 10 namanya. Satria berapa? 10. Oke, tadi berapa sebelumnya pretest? 8. Oke. Kamu udah belum? Unais berapa? 10. Oke. Sudah? Sudah berapa nilainya? 10. Oke, ini sudah? Belum. Rafli udah Rafli? Berapa nilainya? 10. Oke. Tadi berapa tadi pretestnya? Pretestnya 9. Oke, peningkatan. Lanjut, belum? Nih? Belum. Egi belum. Udah belum? Belum. Dan Neng? Berapa? 10. Tadi sebelumnya? 9. Oke, ini? 9. Sebelumnya? 9 juga. Nih. 10. Sebelumnya? 9. Sebelahnya sama Neng? 9. Tadi 9 juga. Oke. Neng? Udah? Belum? Udah belum nih? Berapa? 9. Sebelumnya? 5. Oke. Peningkatan ya. Oke. Ya, baik. Sudah selesai semua? Sudah? Belum. Siapa yang sudah lagi? Egi, berapa? 10. Tadi sebelumnya? 4. Oke. Lanjut. Yang lain yang belum. Siapa lagi? Sama Karisa udah belum? Hah? Belum? Nih? Berapa? 10. Sebelumnya? 8. Oke. Nih? 9. Sebelumnya? Oh, tadi belum. Apa nggak dilihat ya? Oke. Neng, sebelahnya? Berapa? 9. Sebelumnya? 9. Oke. Ya, baik. Artinya rata-rata ya, artinya dari beberapa orang di sini rata-rata mengalami peningkatan ya. Ketika dari pretest ke posttest itu mengalami peningkatan. Artinya sudah mengetahui, sudah memahami ya materi kita pada hari ini tentang jurnal umum ya. Nah, buku besar nanti kita lanjutkan kembali ya. Baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut untuk kelas 11 ADN 1. Oke, terima kasih. Ya, Bu Indah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini, Ibu Leni telah hadir dalam kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching pada tahap pasca observasi. Saya ucapkan selamat datang kepada Bu Dini selaku pengajar praktik dan Ibu Leni selaku pengajar praktik di kelas ya Bu? Ya. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, mungkin kita mengingatkan kembali bahwa ini adalah merupakan rangkaian kegiatan di akhir yang sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan untuk kegiatan supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching ini akan kita tutup dengan pelaksanaan percakapan pasca observasi kelas. Baik, begini kita mulai. Oke, baik. Oke. Baik, Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam. Oke, mana Bu Leni kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik. Mudah-mudahan luar biasa ya Bu ya. Oke. Amin. Sebelumnya pertemuan kita terakhir adalah di kelas ya Bu ya. Ya. Bu Leni sudah mempraktikkan bagaimana pola pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, Bu Leni, mohon maaf.
kita akan melaksanakan percakapan pasal observasi kelas. Oke. Izin bahwa kegiatan hari ini yaitu Rabu tanggal 18 Oktober dengan nama guru Ibu Leni Karyawati dengan mata pelajaran siklus akuntansi. Kelas yang diampu adalah 11 bisnis retail 2. Betul, Ya, Bu Leni? betul. Oke, baik. Baik, Bu Leni. Boleh Bu Leni ceritakan kembali apa yang sudah Bu Leni lakukan ketika proses pembelajaran di kelas? Mungkin Bu Leni bisa melakukan refleksi apa saja yang sudah Bu Leni lakukan di kelas. Ya. Silakan Bu Leni. Baik, Winda, terima kasih. Yang saya hormati Bu Dini. Refleksi pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, seperti sebelumnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu kan ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Walaupun mungkin ini agak berbeda ya dalam langkah-langkahnya, saya baru pertama kali saya mengajar di kelas 11 dengan kurikulum Merdeka, karena sebelumnya dengan kurikulum 2013. Nah, untuk yang kurikulum Merdeka ini, untuk kegiatan awal saya mengambil langkah, yaitu setelah mengucapkan salam pada siswa, lalu berdoa, lalu memanggil siswa melalui presensi dengan dan ini agak berbeda. Saya biasanya kalau absen aja gitu ya. Tapi untuk kemarin saya coba menerapkan absen itu tidak hanya sekedar absen memanggil nama siswa, tetapi apa yang menjadi motivasi bagi mereka dengan quotes of the day yang mereka sampaikan gitu dari masing-masing siswa. Lalu selanjutnya dari kegiatan awal, setelah presensi, lalu saya menyampaikan tujuan pembelajaran untuk materi kali ini, dan juga mereview kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya baru kegiatan intinya, yaitu menanyakan pada siswa sampai sejauh mana memahami materi yang akan kita diskusikan, yang akan kita bahas, dengan sebelumnya pretest terlebih dahulu. Nah, setelah pretest baru saya mempersilahkan pada siswa untuk lebih mempelajari lagi materi yang akan dibahas pada hari itu, dengan memberikan siswa seperti bacaan gitu ya, PowerPoint, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk handout seperti itu, dalam bentuk Word. Nah, setelah memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari kembali materi yang akan dibahas, selanjutnya adalah saya mereview kembali bagaimana materi pembelajaran pada hari itu. Lalu sejauh mana menangkap dari siswa, sejauh mana mereka memahaminya. Lalu setelah itu saya memperjelas gitu ya dari materi yang sudah disampaikan oleh siswa menurut pemahaman siswa. Selanjutnya adalah setelah saya jelaskan lebih lanjut gitu ya, saya menyampaikan membagi tugas per kelompok, lalu saya buat diskusi kelompok gitu ya, diskusi kelompok. Setelah itu memaparkan dari masing-masing kelompok atas hasil diskusinya, dan merefleksi kembali materi yang sudah didiskusikan oleh siswa. Oke, baik. Itu. Selanjutnya adalah kegiatan akhir, yaitu post test. Lalu menyimpulkan pembelajaran apa yang hari itu bisa dipahami oleh siswa. Seperti itu.
Baik, Bu Leni, artinya tadi Bu Leni sudah menjabarkan rangkaian kegiatan yang Bu Leni lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Baik, Bu Leni, menurut Bu Leni, apakah tujuan yang awal pertama kali kita di praobservasi, tujuan pembelajaran dari proses kemarin menurut Bu Leni sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai 90% lah ya, saya anggap tercapai. Karena secara rata-rata siswa sudah memahami bagaimana tahapan siklus akuntansi, dan sebelumnya itu kan pertemuan sebelumnya adalah membahas mengenai analisis transaksi dari tahapan siklus akuntansi. Lalu kemarin itu pertemuan yang kemarin bagaimana siswa memahami mempelajari jurnal umum, dan sampai dengan bagaimana siswa bisa tidak hanya menganalisis transaksi tapi juga membuat jurnalnya dari sebuah transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi saya sih menganggap sudah tercapai ya Bu, 90%. Baik, Bu Lini izin bahwa kalau bisa kita mengidentifikasi nih kemarin pembelajaran kita menurut Bu Lini apa yang menjadi kekuatan, kemudian apa yang menjadi kelemahan, karena tadi Bu Leni sampaikan bahwa ini merupakan pembelajaran model baru ya, Bu Leni baru terapkan. Nah, menurut Bu Leni nih kekuatan atau keunggulan-keunggulan dari pembelajaran ini apa? Kemudian apakah masih ada kekurangan atau Bu Leni sendiri menyadari bahwa kekurangannya apakah dari siswanya atau dari mungkin dari menurut pemandangan Bu Leni bagaimana? Ya. Kalau untuk kekurangannya, saya sih menganggap mungkin saya harus lebih menyiapkan diri lagi ya Bu, karena ini pembiasaan yang baru buat saya, karena sebelumnya ketika di kelas saya datang, mengabsen, lalu menyampaikan materi gitu. Nah, sementara untuk kurikulum Merdeka ini kan penyampaian materi itu bukan menjadi rujukan untuk dilaksanakan gitu ya di dalam proses pembelajarannya. Nah, jadi saya harus lebih menyiapkan diri dalam arti menyiapkan diri bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan metodenya gitu ya, project based learning atau problem based learning gitu ya. Lalu juga bagaimana mengkonsep langkah-langkah pembelajaran itu tidak membuat siswa bosan gitu atau tidak membosankan bagi siswa. Itu kekurangannya. Dan yang lain mungkin lebih kepada siswa yang belum terbiasa juga dalam mengeluarkan pendapat gitu, atau menyampaikan pendapatnya ketika dalam proses pembelajaran gitu. Jadi harus stimulus dulu gitu, baru mereka terangsang untuk mengeluarkan pendapatnya gitu. Oke, baik. Nah, artinya dari kelebihan dan kekurangannya ini menurut Bu Leni apa yang bisa Bu Leni lakukan agar nanti mungkin kedepannya dalam proses pembelajaran selanjutnya lebih maksimal lagi? Menurut Bu Leni bagaimana? Kalau menurut saya ya lebih menyiapkan diri tadi ya dalam langkah-langkah pembelajarannya, lalu lebih menyiapkan konsep bagaimana konsep itu tidak membosankan bagi siswa gitu. Lalu juga lebih bagaimana pelajaran itu lebih efisien, lebih efektif gitu, karena dari tahapan ini sih langkah-langkah yang kemarin saya lakukan pada saat observasi itu waktu lebih karena untuk mengerjakan sesuatu siswa itu tidak membutuhkan waktu gitu, sehingga ketika mereka diskusi lalu setelah itu mereka masing-masing menyampaikan hasil diskusinya gitu. Nah, itu tuh ternyata butuh waktu yang yang mungkin lebih panjang gitu waktunya gitu ya. Saya harus memperhitungkan waktu tersebut gitu. Dan siswa bagaimana siswa juga lebih berani gitu ya untuk tampil untuk menyampaikan pendapatnya gitu, tidak saling tunjuk gitu dengan temannya gitu. Baik.
Dan untuk kedepannya nih, Bu Leni, apa yang akan Bu Leni lakukan dalam konsep pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka ini? Apa yang akan Bu Leni lakukan nih untuk Bu Leni secara pribadi maupun untuk anak-anak Bu Leni seperti apa? Mungkin sih lebih ini lagi ya, mempelajari lagi kurikulum Merdeka, konsepnya, lalu juga lebih mengimplementasikan dari konsep kurikulum Merdeka, lalu juga bagaimana siswa juga lebih mungkin lebih dalam pembelajaran tuh serius tapi santai gitu, tapi tidak kesannya nyantai banget gitu, enggak juga gitu, tapi ya serius santai lah gitu, dan bisa lebih efektif gitu pembelajarannya. Itu sih yang lebih saya inginkan lagi gitu dalam selanjutnya, pembelajaran selanjutnya. Baik, Bu Leni. Nah, untuk pembelajaran siklus akuntansi sendiri, nah ini pertemuan selanjutnya akan Bu Leni lakukan apa untuk siklus akuntansi? Apakah cukup pembelajarannya waktu kemarin kita di kelas, atau Bu Leni masih ada tindak lanjutnya? Masih ada tindak lanjutnya, karena memang siklus itu kan berkesinambungan ya Bu. Kemarin tahapan jurnal umum sudah, sebelumnya analisis transaksi, lalu jurnal umum, lalu selanjutnya adalah buku besar. Artinya secara langkah-langkah siklus itu sudah bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu untuk buku besar, lalu selanjutnya adalah neraca saldo sampai dengan laporan keuangan. Jadi tindak lanjutnya meneruskan kegiatan. Melanjutkan tahap. Baik, Bu Leni, mungkin untuk percakapan pasca observasi kelasnya cukup sekian, tapi sebelum kita closing, saya ingin refleksi dari Bu Leni tentang kegiatan kita dari mulai kemudian dari mulai ketika di kelas, kemudian sekarang pasca. Kira-kira menurut Bu Leni, apa yang sudah kita lakukan perjalanan ini, apa yang Bu Leni rasakan, kemudian mungkin sebelum, kemudian nanti setelahnya Bu Leni, setelah kita melakukan kegiatan pakaian ini, apa yang akan Bu Leni lakukan? Sharing aja apa yang Bu Leni rasakan, kemudian mungkin Bu Leni juga bisa memberikan saran tentang kegiatan kita ini. Baik, kalau menurut saya sih Bu, refleksinya adalah bagaimana dari awal sampai akhir dari mulai pra sampai dengan pasca ini, ya alhamdulillah ini adalah satu pengetahuan yang baru buat saya gitu ya, bahwa untuk mempersiapkan satu pembelajaran itu tidak ujuk-ujuk langsung menyiapkan, tapi ada istilahnya ya, menganalisis lagi gitu ya, pra-nya, lalu pada saat kegiatannya, lalu juga paskanya. Dan selanjutnya sih saya lebih kepada melaksanakan konsep pembelajaran kurikulum Merdeka ini, menerapkan untuk selanjutnya, karena memang saya rasakan berbeda banget gitu ya antara langkah-langkah dalam pembelajaran kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13 gitu, di mana kurikulum 2013 itu ya kita guru lebih ke mungkin sudah student center, tapi dalam prakteknya masih belum gitu. Sementara untuk di kurikulum Merdeka ini konsep dari student centernya itu terasa banget gitu. Sementara guru benar-benar saya di sini hanya sebagai ya fasilitator aja gitu ya, untuk siswa gitu. Dan selanjutnya adalah bagaimana saya lebih memahami lagi gitu ya dari tujuan pembelajaran, lalu juga bagaimana alur dari tujuan pembelajaran tersebut, sehingga saya bisa lebih mempersiapkan dan juga mengembangkan lagi konsep-konsep pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Oke. Nah,
Mungkin Bu Leni bisa memberikan masukan atau mungkin Apa ya Bu? pandangan Bu Leni mengenai kegiatan kita ini? Kalau menurut saya sih dari kegiatan ini ya sudah baik ya, artinya kalau bagi saya yang disupervisi gitu, yaitu lebih ke apa ya? Ya pembelajaran juga buat saya, lalu juga saya lebih punya pengalaman baru lagi, lalu juga saya lebih bisa mengeksplor gitu ya diri apa yang saya punya gitu ya untuk proses pembelajaran di kelas. Kalau untuk dalam kegiatan ini sih ya ini sudah baik gitu Bu ya, sudah bagus. Tinggal bagaimana nanti lebih apa ya maintenance-nya kali ya. Lebih ini lagi gitu. Artinya ini akan jangka panjang. Ya, gitu, betul. Jangka panjang. Iya. Oke, ya. Ya Bu Leni, mungkin dari hasil rangkaian kegiatan kita ada sedikit catatan Iya. mengenai terutama mengenai pembelajaran di kelas ya, bagaimana Bu Leni mengajar di kelas. Ada 2 poin yang memang saya lihat sudah ada perubahan nih Bu Leni, bagus sekali dalam artian Bu Leni di kelas tidak langsung mengajarkan materi, tetapi melakukan pendekatan terlebih dahulu dengan siswanya, kemudian menanyakan kondisi siswa, kemudian membuat suasana nyaman terlebih dahulu. Artinya itu sudah bagus. Bu Leni lanjutkan. Mungkin catatannya adalah Bu Leni perlu membahas terlebih dahulu apa yang sudah Bu Leni sebelumnya pertemuan sebelumnya dalam artian Bu Leni gali kembali hasil pembelajaran yang sebelumnya sehingga Bu Leni bisa memahami apakah betul-betul pembelajaran yang sebelumnya sudah tuntas atau belum. Oh iya. Nah, dari hasil tersebut Bu Leni bisa menetapkan apa yang akan Bu Leni lakukan di kelas. Apakah membahas kembali, kalau misalkan hasil anak-anaknya kurang bagus yang sebelumnya, ya berarti Bu Leni perlu melakukan pendalaman terlebih dahulu mengenai materinya. Oke. Kemudian yang kedua, hal yang bagus lagi di Bu Leni sudah menerapkan diferensiasi konten. Nah, artinya Bu Leni sudah memberikan macam-macam bahan materi yang diberikan kepada anak, tetapi materi itu kita harus mengetahui apakah anak-anak ini sudah membaca materi tersebut. Mungkin bisa Bu Leni kuatkan dengan pertanyaan pemantik. Sehingga Bu Leni nanti mengetahui bahwa siswa-siswa tersebut apakah betul sudah membaca materi yang kita berikan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai keaktifan siswa ya. Kita pahami betul bahwa siswa memang kurang aktif. Nah, mungkin ketika proses baik yang individu, yang kelompok, Bu Leni bisa mengkategorikan kalau bagi anak-anak yang memang tidak mampu mengemukakan pendapatnya bisa dengan tulisan. Betul. Nah, kalaupun misalkan bagi anak yang bisa berbicara boleh diberikan kesempatan. Artinya baik tulisan maupun artinya langsung berbicara sehingga kita bisa anak-anak kita bisa lihat baik secara aktif, baik secara tulisan maupun secara langsung berbicara. Oke. Mungkin itu saja Bu Leni, catatan dari saya. Terus semangat untuk implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bu Leni, terima kasih atas refleksinya. Sama-sama, terima Ibu. kasih juga sudah membersamai saya dari mulai pra, kemudian di kelas, pembelajaran di kelas sampai dengan pasca. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini kita semua dapat mengambil manfaatnya. Dan saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, baik Bu Leni, terima kasih. Ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Ya Bapak Ibu, demikian rangkaian kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.